Jadi Iya, kalau iya, ada ya lanjut. istilah baptislah dulu sayang, itu artinya minta jilat dulu lah sayang. Udah sama kayak Yuli, jilat-jilatan. Jadi kalau mereka itu baptisnya bukan percik, bukan tenggelam. Jilat dulu lah sayang. Itu jadi istilahnya baptis dulu lah sayang. Ya. Lalu dijawabnya akhirnya ya, tunggu bentar mana sih? Ayolah, sange berat. PAP lah sambil berdiri sembari kasih emoticon menangis. Aduh udah sange nih, sange berat. Lalu dikasihlah foto yang begitu, yang berdiri tadi Yang ciluk tuh. bah, foto yang ciluk bah. Yang ciluk bat tadi ya. Terus tunggu bentar. Mana sih? Ya, sayang, tadi mana sih? Sayang, segini dulu lah sayang. Jadi cuma yang foto yang tadi itu aja. Sayang, segini dulu lah sayang. Nanti beres kau baptis, baru ku buka semua kalau sudah di Indonesia. Jadi kalau sudah di Indonesia, karena suami sedang sakit, nanti dibuka semuanya. Jadi makanya dia sering banget itu ngeledekin si siapa sih Grateful ya. Nanti kalau ketemu baru begitu-gitu. Ya dia juga sebenarnya begitu. Nanti kalau ketemu kita buka-buka, grepe-grepe, sodok-sodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, sebuah channel yang akan memberitakan seputar dunia perapologetikan. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang satu berita yang sangat menggeparkan teman-teman. Kita tahu Reda Marbun ya sering sekali menyerang Robert Lele. Bagi teman-teman yang belum tahu, saya kasih tahu dulu ya, Robert Lele itu adalah seorang Polycardos yang sering sekali menyerang Edis belakangan ini. Dan tentunya Reda Marbun sebagai ketua herder tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Robert Lele atau yang dikenal dengan mata pisau, PC the King dan sebagainya. Reda Marbun sering sekali membongkar tentang mata pisau yang ternyata itu adalah seorang Mokondo yang dipelihara oleh tante-tante yang kaya raya yang membiayai hidup dari Robert Lele ini. Robert Lele sendiri itu sebenarnya adalah seorang pengacara. Terus kantor pengacaranya sekarang juga sambil jadi rental PS untuk anak-anak. Dan karena kurang laku, kurang jalan bisnis rentalnya maupun jasa pengacaranya, Robert Lele sekarang merangkap menjadi gigolo, teman-teman. Sekali lagi ya, ini keterangan dari Reda Marbun, bukan dari saya. Reda Marbun memberikan bukti-bukti bagaimana seorang Robert Lele ini dipelihara oleh tante-tante, bahkan bisa dibilang nominalnya fantastis, teman-teman. Saya sendiri tahu sebenarnya, teman-teman ya. Saya sendiri tahu siapa yang memelihara Robert Lele, dan harus saya akui ini duitnya gila, teman-teman. Duitnya gila. Kalau kita bicara gigolo, biasanya kan dikasih uang kalau ketemu sama tantenya gitu kan. Kalau udah berhasil memuaskan si tante. Betul nggak? Udah servis baru dikasih uang gitu kan. Minta handphone, oh datang dulu kamu servis dulu gitu kan. Tapi Robert Lele ini nggak. Si perempuan ini saya nggak tahu uangnya terlalu berlebih atau apa. Bahkan bisa dibilang jarang ketemu sama Robert Lele. Jarang teman-teman. Bukan sebulan sampai 10 kali. Atau mungkin seminggu 2 kali, 3 kali. Ini enggak teman-teman. Nanti ketemunya itu cuman setahun beberapa kali. Itu pun kalau Robert Lele disuruh ke Jakarta. Ya, Robert Lele disuruh ke Jakarta baru ketemu teman-teman. Dan perempuan ini membiayai Robert Lele itu gila teman-teman. Ya, 10 kali dari UMR itu paling minim. UMR pun Jakarta ya, jangan UMR Jawa Tengah gitu. Itu baru paling kecil. Tapi kalau Robert Lele butuh motor, wah dibeliin. Butuh apa nih? Laptop terbaru, 30 juta beliin. Lain lagi yang dari itu teman-teman. Dari perintilan-perintilan itu. Jadi kurang lebih kalau dirata-ratain bisa sampai 100 juta sebulan. Itulah saya bilang ini orang gila. Orang gila, dan karena dia juga tidak menghujat Islam, ya kita jangan senggol lah. Jangan kita buka, jangan kita senggol, nanti kita disiram pakai duit, mati kita teman-teman ya. Nanti kepala kita kalau dibayarin gawat juga gitu.
Orang yang bisa keluarin 100 juta hanya untuk main-main ya setiap bulannya, kalau udah dendam ya 5 miliar pun mungkin dia keluarin untuk menghabisi kamu. Jadi mending jangan. Apalagi dia bukan musuh Islam. Dia tidak membayar roba lele untuk menghujat. Dia bayar roba lele karena senang saja. Bukan karena roba lele menghujat Islam. Kecuali ada perintah, kamu hujat Islam. Kamu serang Islam lebih dalam lagi. Nanti saya kasih lebih banyak. Itu mungkin kita akan lawan. Kita akan lawan. Tapi ini karena memang senang pribadinya doang, ya hubungan pribadi ya kita nggak usah ikut campur lah. Walaupun kita tahu. Itu sekilas info. Dan ternyata teman-teman, ya Reda Marbun pun ternyata sama. Nah jadi memang kelakuan mereka ini lucu. Mereka ngatain orang, ya sering sekali kita dapati mereka ngata-ngatain orang, tapi ternyata mereka juga lakuin. Kamu ya, pejina gitu kan. Ternyata dia juga berzina. Betul nggak? Sofia tuh ngata-ngatain orang, rupanya dia sama. Dia pun sama ternyata. Jadi anehnya di situ. Kalau kamu lurus, kamu boleh ngatain orang. Boleh nasihatin orang gitu kan. Kalau kamu sendiri nggak benar, masa kamu nasihatin orang, apa nggak malu gitu? Saya kalau mau ngomong sesuatu teman-teman, saya pastikan dulu saya benar gitu. Misalnya saya mau nasihatin Kores, woi kamu jadi laki harus rajin gitu. Saya harus pastiin dulu saya rajin, jangan nanti jadi bumerang ke saya. Saya pun malas, saya suruh dia rajin, kan konyol. Itu tolol namanya teman-teman. Jadi kita harus pastikan dulu. Jangan sampai ini jadi bumerang sama kita. Apalagi jejak digital ini ngeri teman-teman. Betul nggak? Apa yang saya sampaikan, jangan sampai nanti malah menyerang saya karena kelakuan saya. Bahaya. Apa yang saya omong ini kan ada di media sosial. Itulah kalian harus lurus. Ngomong di media sosial ini menjadi reminder buat kita. Sehingga kalau kita mau jatuh kepada dosa, kita ingat, kita aja ngomong tentang dosa ini. Masa sampai kita lakuin? Jangan sampai gitu kan. Jadi minimal nih jadi rambu-rambu buat saya juga. Reda Marbun sering ngomongin orang, itu ya, Fadila Hafiz, jadi mami. Tapi anak didiknya, murtadin didikannya, bejat. Kelakuan cabul gitu. Ternyata anak didik dia, Fajar juga sama. Bayangkan, anak didik dia juga kelakuannya cabul. Kan konyol. Konyol sekali. Dia ngatain Robert Lele adalah Mokondo. Adalah seorang Mokondo yang berharap dari tante-tante. Dia peliharaan. Ternyata dia juga sama, teman-teman. Ternyata dia juga sama. Ini kan konyol sekali. Kamu ngatain orang, tapi kamu juga ternyata seperti itu. Bukan jadi pesundul ya yang dibayar. Reda Marbun nggak bisa, teman-teman. Udah tua. Nggak laku. Tapi ternyata dia adalah tante yang membayar seorang pria yang dia pelihara. Dan dia pelihara si cowok ini dengan uang donasi, teman-teman. Itulah kenapa dia aktif di TikTok dan bisa dibilang sawerannya juga lumayan banyak karena banyak pendukung-pendukung Edis yang ikut mendukung si Reda Marbun ini. Ya, dia banyak dapat dukungan juga, banyak dapat support juga, sehingga uang support itu dipakai untuk memelihara seorang cowok. Siapa cowok tersebut? Dan kenapa bisa dipelihara? Nah, ini kita mau dengar dari Tante Suniti dulu ya. Tante Suniti inilah yang spesialis bongkar-bongkar ginian, karena memang mereka ini kan lagi konflik. Nah, ini menarik teman-teman. Ya, kita dengarkan dulu dari Tante Suniti teman-teman. Kita main cilukba lagi aja ya. Bu Inaf nggak usah terlalu dipikir-pikirin Bu. Ayolah Bu, siapa yang sange berat Bu? Cange Bu, cange loh. Laki-laki tengok foto si Reda kayak gitu terus dia sange, tolol itu, seleranya rendah sekali. Selera rendah. Suami Francisca bilang ngaceng lagi aku. Coba teman-teman yang ada di YouTube-nya si siapa Ragam Apologetika yang laki-laki. Kita main cilukba lagi ya. Ciluk. Ba. Ih, Ciluk. Ba. idih.
Pinggulnya lihat tuh. Layak lah dia dihina, dicaci, dimaki orang kayak begitu. Kau lebih peduli TikTokmu daripada Sabun mana saya. sabun? Ntar gue bacain deh ya. Gue bacain, bentar. Ini ada di sini. Gue bacain ya teman-teman ya. Gue bacain. Mana sih? Oh my love. Ya mana sih? Aduh, ada di yang satunya nih. Bentar dulu, jangan buru-buru. Yang kau sibuk kali di Komal. Sudah selesai sayang. Kau lebih peduli TikTokmu daripada saya. Ceklah rekeningmu dulu sayang. Supaya tidak marah terus. Ada berkat dari donatur. Saya juga main TikTok ini gara-gara untuk hidupi kau di Indonesia. Oh berarti dia menghidupi Mokondo ya. Pantesan dia senang sekali bilang Mokondo. Ternyata dia menghidupi Mokondo. Ya, janganlah kau Bangkes. sayang. Lalu Naik dijawab. Bangkes. Cerita Bangkes, udah sampai mana Bangkes? Kabar terakhir. Lalu dijawabnya begini, oh ada masuk 10 juta, terima kasih sayangku. Ini yang jawab si Mokondo ini ya, sayang, Vici lah. Lalu dia bilang gini, itu tadi permintaannya siapa? Si Mokondo yang di Indonesia. Lalu si Reda jawab begini, macam mana lah Mama Vici, suamiku belum tidur. Lalu si Mokondo yang di Indonesia, PAP, Shalom, kasih Bangkes. emoticon ngeces, gitu kan, ngeces. Baptislah kau dulu sayang, maksudnya minta dijilatin. Ya, Oh, jadi di bawah kalau aja. ada Iya, Bang, istilah, bentar dulu. Jadi kalau Iya, ada lanjut. istilah baptislah dulu sayang, itu artinya minta jilat dulu lah sayang. Udah sama kayak Yuli, jilat-jilatan. Jadi kalau mereka itu baptisnya bukan percik, bukan tenggelam. Jilat dulu lah sayang. Itu jadi istilahnya baptis dulu lah sayang. Ya. Lalu dijawabnya akhirnya ya. Tunggu bentar, mana sih? Ayolah. Sange berat. PAP lah sambil berdiri sembari kasih emoticon menangis. Aduh udah sange nih, sange berat. Lalu dikasihlah foto yang begitu, yang berdiri tadi tuh. Yang ciluk bah, foto yang ciluk Yang bah. ciluk bah tadi ya. Terus tunggu bentar. Mana sih? Ya. Sayang, tadi mana sih? Sayang, segini dulu lah sayang. Jadi cuma yang foto yang tadi itu aja. Sayang, segini dulu lah sayang. Nanti beres kau baptis, baru ku buka semua kalau sudah di Indonesia. Jadi kalau sudah di Indonesia, karena suami sedang sakit, nanti dibuka semuanya. Jadi makanya dia sering banget itu ngeledekin si siapa sih? Grateful ya, nanti kalau ketemu baru gitu-gitu ya, dia juga sebenarnya begitu. Nanti kalau ketemu kita buka-buka, grepe-grepe, sodok-sodok gitu ya. Lalu si Mokondonya ini kasih respon begini, Tuhan Yesus memberkati. Dijawabnya apa? Babi. Jawabnya begitu. Nah, begitulah kisah percintaan Reda dengan Mokondo yang di Indonesia. Jadi Mokondo ini, kenapa dia senang sekali bilang Mokondo itu ke Bang MP, ternyata dia sendiri yang punya Mokondo. Dia yang kasih makan itu Mokondo, kasihnya 10 juta. Ayo siapa yang butuh duit ya, jadi pacarnya si Reda lah, pacar gelapnya. Nanti kalau sampai di Indonesia dikasih semua, buka-bukaan semua. Jadi itu kisahnya, kisah dari Ciluk Bak tadi. Fantastis teman-teman ya, bongkar-membongkar ini semakin panas, semakin banyak yang terkuak.
Jadi memang di medsos ini ya kita jangan sembarangan teman-teman. Sebelum nyerang orang pastikan dulu dirimu beres. Karena nanti kamu akan digali juga. Kamu akan dicari tahu. Apalagi jejak digital ini kejam teman-teman. Ya, kejam. Sampai kehidupanmu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya, sampai masa kecilmu mungkin akan dicari. Mereka akan cari infonya, temanmu siapa dulu kan, apalagi kalau kamu dari Islam atau dari Kristen pindah sana pindah sini gitu kan. Kayak contoh saya. Teman-teman saya di Kristen tentu saja kalau diminta informasi pasti mereka akan berikan. Karena dianggap wah ini musuh agama saya sekarang gitu kan. Dianggap musuh gitu. Dianggap pengkhianat. Nah, jadi kita harus pastikan dulu benar. Jangan kayak Reda Marbun ini. Dan ini sebenarnya mengingatkan saya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus. Saat ada seorang pesundul, ya, seorang wanita sundul, Yesus bilang, yang boleh rajam dia kalau kamu tidak berdosa. Nggak ada yang berani rajam, termasuk Yesus. Yesus pun nggak rajam. Saya nggak tahu apakah Yesus merasa, wah saya juga berdosa, jadi saya nggak boleh rajam dia gitu. Atau memang Yesus, ya saya hakimnya, jadi saya nggak ikut mengadili gitu. Saya nggak tahu. Ya. Inilah saya bilang, kalau kita bicara dosa, manusia itu tempatnya dosa. Tapi tolong jangan sampai ada apologet Islam yang dosanya seperti mereka. Berzina. Ya. Terus main perempuan. Menipu perempuan. Terus menipu uang. Nah, ini yang bahaya. Dan apakah di Islam nggak ada? Ya ada teman-teman. Kita harus akui. Ada beberapa kasus. Cuman alhamdulillah kita bongkar ya, langsung kita ingatkan kepada teman-teman gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga yang kecolongan. Saya ambil contoh teman-teman, ini kita buka-bukaan aja. Ada yang hubungi, bang ini ada seorang mualaf gitu kan. Mualafnya dulu ya sama teman kita gitu kan, syahadatnya gitu. Mualafnya 1,5 tahun yang lalu gitu. Dikasih nampak fotonya waktu syahadat sama video pendeknya. Oh iya, artinya benar gitu. Nah, dia ini menipu ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu ini marah gitu, jadi korban dan uang yang sudah keluar sudah banyak sekali gitu kan. Terus gimana saya bilang? Diajaklah untuk ngobrol sama ibu ini. Ya saya cuma bilang gini, ibu ini ngomel gitu kan, ngomel ini kenapa ya bisa ditipu saya begini-begini. Saya cuma bilang, ibu waktu ngasih duit nggak ada ngomong salah kita. Nggak ada cerita apapun. Tapi begitu ada kasus, kenapa kita yang disalahkan? Kan lucu gitu. Kecuali ibu nanya sama kita, ini saya rekomendasi nggak? Ini bisa dipegang nggak? Mungkin kalau kita yang rekomendasikan terus terjadi apa-apa, mungkin kita akan merasa bersalah, kita akan ikut nyariin solusi gitu kan. Ini kita nggak tahu apa-apa, begitu udah jadi masalah baru nanya sama kita. Kan konyol gitu. Jadi memang banyak teman-teman di dunia medsos ini yang tipu-tipu. Itulah hati-hati. Hati-hati, lihatlah track recordnya udah berapa lama dia, selama ini reputasinya gimana, selama ini dia dengan teman-teman bagaimana gitu kan. Ini yang harusnya kalian cari tahu. Kalau nggak tahu ya jangan asal, bahaya teman-teman zaman sekarang. Ya jangan gampang sedih gitu kan. Ada orang cerita saya begini langsung sedih. Cari tahu dulu gitu. Bukannya suzon teman-teman. Tapi kan ya bisa dibilang peluru kita pas-pasan. Jadi pastikan bantuan kita itu tepat sasaran. Pastikan tepat sasaran gitu. Peluru saya misalnya cuma ada 4. Kalau saya asal tembak habis semua. Harusnya kan memang ya pastikan dulu ini sasarannya pas nggak gitu. Dan bisa kena nggak, bisa istilahnya kalau saya tembak jatuh nggak dia. Ya, jangan yang ternyata tanker kita tembak ya nggak ada rasa geli-geli gitu kan, sia-sia. Jadi pastikan dulu. Kalau di Islam, alhamdulillah kalau kita tahu pasti kita bongkar, kita sampaikan. Ya, dan ini beda dengan sebelah. Sebelah ini terkesan sangat sering melindungi. Bahkan yang konyol teman-teman, ya ini ambil contoh. Ada korban nih. Nah, kita ambil contoh Demian aja lah ya. Demian dulu ditipu oleh joker swasta. Sama-sama apologet Kristen. Demian kesal. Tapi apologet Kristen yang lain malah bilang sama dia, udah sabar Demian, relakan gitu. Jangan kamu koar-koar di medsos, malu kita nanti. Kalau ini tersebar sampai ke Islam, ya kita malu, apologet Kristen hancur nanti namanya gitu kan. Tapi mereka nggak kasih solusi, kasih Demian. Demian disuruh sabar aja.
Ya lama-lama nggak tahan juga. Setelah 1 bulan nggak tahan, dia cerita sama saya. Karena memang waktu itu saya baru mimpi, ya. Di mimpi saya ketemu Demian. Demian lagi ada masalah uang. Jadi saya telepon dia, Demian, saya mimpi kamu. Ah masa, dia bilang. Di mimpi saya sedang, ya, kamu cerita tentang kamu ada problem uang. Terkejut dia. Benaran ini. Nah, kamu main-main, dia bilang kan. Enggak, saya bilang serius. Beberapa jam kemudian dia nelpon saya lagi. Saya mau cerita, dia bilang. Saya kena tipu begini-begini. Baru kita viralkan. Setelah kita viralkan, heboh itu semua. Heboh. Oke? Demian itu kecewa karena memang di sebelah ini lucu gitu. Orang disuruh sabar tapi nggak ada solusi. Sama kayak istri pendeta, Shirley Cabing gitu kan. Yang viral CCTV dia dipukulin sama anak perempuannya sama suaminya yang pendeta. Suaminya pendeta, dia cerita ke teman-teman. Temannya bilang apa? Ya berdoa aja yang banyak, tahan, sabar gitu kan. Minta Yesus ubah hati suamimu gitu. Loh, orang udah dipukul sampai bertahun-tahun. Salah-salah bisa mati. Kan bukan solusi itu. Malah disuruh jangan cerita karena bikin malu. Suamimu pendeta, nanti kita malu gitu. Ini yang nggak boleh, harusnya dibongkar. Dibongkar teman-teman. Ya. Karena ini jatuhnya udah berbahaya. Kalau orang nggak tahu ini berbahaya. Jadi lihat juga gitu. Mana yang boleh kita diam, mana yang nggak boleh kita diam. Kita bicara dosa, ini gila teman-teman. Mereka ini sering sekali ngomong, tapi ternyata mereka sendiri adalah pelaku. Jangan berzina, sendiri pezina. Jangan menipu, sendiri menipu. Kalau Reda Marbun memang secara ekonomi, ya dia lumayan, karena suaminya bule. Yang lumayan penghasilannya, posisinya lumayan gitu kan. PNS, suaminya tuh PNS untuk agama Katolik. Yang berhubungan dengan Vatikan dari Jerman. Tapi Reda Marbun butuh uang untuk membiayai mokondonya. Dia manfaatkanlah donatur-donatur di sini. Karena dia lihat donaturnya kencang. Bayangkan 10 juta untuk main-main loh. Ketemu kagak pernah, cuman chatting, teleponan, video call. Nah, butuh berapa duit? 10 juta, 5 juta, 3 juta. Transfernya tuh enak kali. Gitu. Saya sampai mikir, gila memang mereka ini. Kita aja, ya, donasi paling gopek 300 teman-teman. Ya, ini jutaan, gila nih mereka ini ya. Luar biasa. Kita sakit aja nggak ada yang peduli. Ini untuk botox dikasih duit. Kita masuk rumah sakit. Ya. Beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu saya masuk rumah sakit gitu kan. Nggak ada yang peduli gitu. Tapi kalau mereka gila teman-teman memang. Kadang mikir, wah luar biasa memang oten-oten ini. Gimana mereka tuh nggak makin, totalitas ya. Termasuk sampai offset jadinya. Saking totalitasnya offset selalu mereka. Ini yang terjadi, dan kalian dengar sendiri bagaimana seorang Reda Marbun ya, begitu juga dengan Sofiatul, yang cabulnya itu luar biasa. Jadi kalau mereka sering mengejek, kalian ini cabulullah gitu kan. Kan sering kan, mereka ngejek-ngejek bilang kalian ini agama cabulullah. Padahal yang cabul itu ya mereka. Terbukti, yang cabul itu mereka teman-teman. Udah banyak sekali bukti-bukti bagaimana cabulnya mereka-mereka ini. Halo. Yuli, penjilat. Semua dijilat. Sekarang udah mau pergi ke tempatnya Edis ya, visanya sudah keluar. Reda Marbun, aduh, herder penjilat juga ini. Baptis mereka itu adalah artinya lagi pingin menjilat. Kok bisa lah seperti itu? Terus bawa-bawa Tuhan lagi ya. Tuhan memberkati gitu, memberkati hubungan cabul ini. Wah gila teman-teman. Apa nggak ini? Bahkan sampai dibilang yang mau uang, ya udah jadi pacar gerak Reda aja gitu. Kalau nggak Reda cari yang lain gitu. Karena mereka ini semua berlimpah. Penuh kelimpahan untuk yang aneh-aneh, untuk yang bejat-bejat gitu kan. Ngeri. Semoga kita dijauhkan dari kelakuan-kelakuan ini ya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga di subscribe channel kita, ini channel baru. Yang tentunya kita akan reaksi-reaksi pemberitaan, tapi dengan format open cam, supaya nggak difitnah lagi sama YouTube, konten berulang ya. Karena kalau nggak open cam susah, dan khusus di channel ini tampilan kita seperti ini. Jadi jangan ada yang bingung gitu.
Karena ada beberapa bilang, "Bang, ini kok mukanya beda, suaranya sama loh. Mukanya kok bisa beda?" Gimana ceritanya itu? Bedanya itu karena di sana pakai maskernya ini, yang sana maskernya ini gitu kan. Tampilannya beda. Ini kita lagi nyari topeng juga. Besok mungkin topeng Spider-Man lah kita pakai ya. Biar unik. Oke, mungkin sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.